Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Saya berasal dari Kediri dan saat ini saya sedang berada di Batu Malang bersama keluarga saya. Entah kenapa setelah kejadian rumah yang pernah saya tinggali di kontrakan yang berada di perbatasan daerah Kasembon, sampai saat ini masih teringat dalam benak dan pikiranku. Awal mulanya seperti tidak percaya juga, namun seiring waktu berjalan, ternyata memang makhluk astral itu memang ada. Awal mulanya saya dari kecil memang sudah mempunyai kelebihan, yaitu bisa melihat sosok atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Saya pun sudah terbiasa dengan keberadaan mereka yang sering menampakkan diri hingga saat ini. Pengalaman yang mungkin pernah terjadi di Batu Malang, tepatnya perbatasan Malang, Kediri, daerah Kasambon. Setelah saya memutuskan untuk mengontrak di salah satu rumah di daerah Kasambon, ternyata makhluk-makhluk astral itu memang benar adanya. Singkat cerita, saya tinggal bersama keluarga di Kediri. Namun saat itu keluarga saya yang berada di Malang sudah lama tidak berjumpa dengan saya dan istri saya. Kebetulan saat ini saya sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki, baru berusia 2 tahun. Saat itu saya berada di Batu Malang hampir 2 minggu lamanya bersama istri saya. Di sana saya menghabiskan waktu bersama orang tua saya yang ini hanya tinggal sebatang kara. Saya pun merasa kasihan melihat orang tua saya yang kini berada di Batu Malang hanya tinggal seorang diri. Namun saya pun tidak bisa meninggalkan rumah saya yang berada di Kediri. Saya dan istri saya pun bergegas untuk mempersiapkan menuju Kediri untuk pulang ke rumah. Namun setelah dipikir-pikir kembali, kasihan juga orang tua saya tinggal di Batu Malang sendirian. Dan akhirnya saya dan istri saya pun memutuskan untuk mencari kontrakan saja yang dekat. Singkat cerita, saya pun mendapatkan kontrakan tersebut, ya yang bisa dibilang murah lah, karena dengan harga 1 tahun hanya cukup membayar 1.500.000. Itu buat saya
sangat senang sekali. Saya pun bertemu dengan pemilik kontrakan tersebut di daerah Kasembon. Pemilik kontrakan tersebut lantas membuat saya untuk melihat-lihat terlebih dahulu bagaimana keadaan dan situasi di rumah kontrakan tersebut. Tapi di akhir cerita, si pemilik rumah tersebut hanya mengatakan bahwa nanti kalau mau ngapa-ngapain, permisi aja dulu ya. Saya pun tidak merasa kaget karena pertama kali datang saya dan melihat di kontrakan tersebut memang banyak penunggunya. Lantas saya pun mengiyakan saja perkataan dari si pemilik kontrakan tersebut. Setelah itu saya pun mencoba melihat-lihat ke halaman rumah. Ternyata tempatnya sangat luas dan ini menurut saya bisa dijadikan buat menanam sayur-sayuran. Dan satu lagi, ada tempat buat kandang ayam biar nanti saya bisa ternak juga. Pokoknya tempat ini baguslah, senang juga saya. Udah mah tempatnya gede, halamannya luas. Wah, oke banget sih ini. Saya dan istri saya pun sudah sepakat untuk tinggal di kontrakan ini untuk 1 tahun. Saya tinggal di kontrakan ini hanya bertiga, istri saya dan anak saya. Ya, kalau dari segi bangunan sih ini seperti rumah zaman dulu, atau bisa dikatakan rumah orang kaya yang sudah lama, mungkin bertahun-tahun. Konon katanya banyak tetangga yang bilang bahwa rumah yang saat ini saya tempati banyak kejadian mistis di rumah tersebut. Mereka pun keheranan sampai saya dan istri saya berani menempati rumah yang sudah lama tidak ditempati itu. Atau mungkin bisa dibilang rumah tersebut angker di dusun ini. Dan memang banyak juga yang bilang bahwa sebelum saya yang menempati kontrakan tersebut, ada juga yang ngontrak di rumah yang sebelum saya tempati ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mengganggu penghuni rumah tersebut. Contohnya,
keran air yang tiba-tiba nyala, terus mati lagi, lampu mati. Kadang kalau malam-malam suka ditampakin sosok yang lewat di teras setiap malam. Yang terakhir itu banyak sekali barang-barang seperti wajan dan alat-alat penggorengan dibuat mainan oleh penunggu rumah tersebut. Kalau saya sih ya udah agak aneh lagi. Tapi yang saya takutkan adalah mengganggu anak dan istri saya. Seperti yang saya alami sendiri di ruangan rumah tersebut. Ada kamar yang memang saya sengaja tutup dikarenakan saya melihat dalam ruangan tersebut ada sosok nenek-nenek yang dimana nenek tersebut sering mengetuk pintu di malam hari di ruangan yang sengaja saya tutup. Terus pernah juga ada kejadian kala itu saya sedang membuka pintu yang sengaja saya tutup itu, dan kebetulan pas saya buka, anak saya melihat ke dalam ruangan tersebut seperti melihat sesuatu. Dan yang sering istri saya alami yaitu ketika di malam hari atau siang hari, lampu yang tadinya nyala kemudian mati dengan sendirinya, seperti ada yang memainkan lampu tersebut. Kejadian ini terjadi tahun 2024 semenjak saya menempati kontrakan tersebut. Ada beberapa hal yang sering mengganggu ketika sudah menjelang malam. Contohnya seperti di depan halaman ada pohon besar. Pohon itu terlihat dari kejauhan ada sosok penunggu, yaitu sosok genderuwo yang sering mengganggu orang yang sering lewat depan halaman rumah saya. Dan kalau di siang harinya, ketika saya sedang berada di luar, di depan halaman terlihat ada jendela yang mengarah ke depan halaman. Terlihat dalam ruangan tersebut ada sosok kakek-kakek yang sangat menyeramkan. Tidak hanya di situ saja, ada ruangan yang
tidak pernah terpakai juga. Di situ saya melihat ada sosok anak yang kembar yang sering bermain di dalam ruangan tersebut. Mukanya sangat pucat sekali dan selalu mengajak saya bermain. Itulah pengalaman saya yang pernah terjadi dalam kehidupan. Pernah melihat sosok genderuwo, kakek-kakek, nenek-nenek, dan juga anak kembar yang mukanya sangat seram sekali. Tapi alhamdulillahnya makhluk-makhluk tersebut sampai saat ini tidak mengganggu kembali, karena rumah tersebut dipakai dengan baik, seperti dipakai sholat dan juga sering dipakai pengajian ketika saya dan istri saya selesai sholat. Jadi itulah pengalaman pribadi yang pernah dialami dalam kehidupan nyata. Untuk itu saya Zulfikar mengucapkan terima kasih.